Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di sepanjang pandemi COVID-19 ini, satu pertanyaan yang sering muncul dalam pemikiran saya. Apakah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk memberitakan Injil? Ataukah berita penginjilan harus ditunda? Saudara, apa yang menjadi kuasa bagi kita untuk memberitakan Injil? Saya percaya kekuatan untuk tetap konsisten memberitakan Injil adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-38, firman Tuhan berkata, "Jawab Tuhan Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Saudara, sangat menarik ketika kita mempelajari dan belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap fokus. Dia memberikan penekanan supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus fokus. Padahal pada waktu itu murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Semua orang mencari Engkau." Dengan kata lain, Tuhan Yesus sudah mulai terkenal, saudara. Saudara, di tengah-tengah popularitas itu, godaan popularitas, godaan kenyamanan, Tuhan Yesus tahu dengan persis untuk apa dia datang. Sebab itu dia tetap bisa fokus kepada tugas memberitakan Injil, atau lebih tepat panggilan memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil bukan sekedar tugas, tetapi itulah panggilan bagi setiap saudara dan saya yang mengikuti Kristus Yesus. Saudara, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, saya bertanya dan bergumul, apa yang menjadi kekuatan bagi Tuhan Yesus untuk tetap fokus memberitakan Injil? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kondisi, keadaan yang membuat kita memberitakan Injil? Apakah kebutuhan yang membuat kita memberitakan Injil? Ternyata tidak, saudara. Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-35, di sana firman Tuhan berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Saudara, doa dan penginjilan itu memiliki hubungan yang sangat erat, bagaikan dua sisi koin yang tak terpisahkan. Saudara, penginjilan dapat terus menjadi fokus kita oleh karena hubungan kita yang erat dengan Allah Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus dapat fokus pada panggilan memberitakan Injil oleh karena dia punya relasi yang melekat, intim dengan Bapa di surga. Itulah kekuatannya, saudara. Saudara, ketika kita melihat pemberitaan Injil hanya sebagai tugas, maka kita dapat menjadi lelah dan letih. Tetapi jikalau kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa di surga, saya percaya Bapa di surga itu akan membuka jalan bagi pemberitaan Injil, bahkan ketika kondisi-kondisi itu tidak ideal, bahkan ketika kondisi-kondisi yang sulit, Tuhan dapat membuka jalan bagi pemberitaan Injil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjalin relasi yang melekat dan dekat dengan Bapa di surga, sehingga api pemberitaan Injil itu tetap bisa berkobar-kobar di dalam hidup kita. Dan sebagai orang yang mengikut Kristus, kita pun boleh memiliki fokus yang sama, yaitu fokus memberitakan Injil. Orang yang fokus kepada panggilan memberitakan Injil adalah orang-orang yang mengikut teladan Tuhan Yesus. Mari kita tetap fokus pada memberitakan Injil Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.